sudah siap mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini? Sudah. Baik, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada Mbak Salma selaku ketua kelas bisa dipimpin doanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan doa yang kita ucapkan tadi bisa memperlancar pembelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, di sini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ella. Ella kenapa itu? Ella sakit. Sakit. Selain Ella ada lagi? Isna. Oke, ada lagi? Ilmi dan Zahra, Bu. Oke, ada 4 ya. Itu semuanya kenapa? Sakit. Sakit semua ya. Semoga yang sakit segera diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik yang berada di atas meja adalah alat-alat pembelajaran yang bisa mendukung pembelajaran pada pagi hari ini. Misalkan ada yang tidak perlu, bisa disimpan dulu di dalam tas. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan rangkaian kegiatan kita pada hari ini ya. Nah, jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD di awal. Jadi nanti saat Ibu menjelaskan, nanti juga akan langsung menganalisis secara langsung seperti itu. Jadi nanti di dalam LKPD ini berisi tentang analisis kalimat setelah Ibu jelaskan seperti itu ya. Nanti jika ada yang bisa menjawab langsung mengangkat tangan. Jika yang berani mengangkat tangan nanti akan mendapatkan 1 bintang. Pada pagi hari ini jika yang mendapat bintang lebih banyak akan mendapatkan hadiah. Nah, nanti 1 bintang akan mendapatkan 1 YUPI. Kalau misalkan di hari ini ada yang mendapatkan lebih banyak bintang, misalkan pada satu hari ini Salma mendapatkan 5 bintang akan mendapat hadiah spesial hari ini ya. Jadi yang serius mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. LKPD ini nanti bersifat berpasangan ya, jadi dikerjakan sesama teman sepatunya. Jangan lupa diberikan nama dan nomor absennya agar nanti Ibu bisa jelas untuk menilainya. Seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai. Jangan lupa sambil disimak ya. Nanti jika ada yang perlu dicatat, dicatat. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan yang terdapat dalam di teks laporan hasil observasi. Sebelum itu, perhatikan 2 kalimat berikut ini. Yang pertama ini merupakan laporan observasi yang berasal dari Kementerian Kesehatan yang berbunyi berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023. Nyamuk Aedes aegypti menjadi pembawa utama virus demam berdarah di wilayah tropis. Lalu yang kedua, katanya Kementerian Kesehatan pas tahun kemarin tuh nyamuk Aedes aegypti suka gigit, bikin penyakit, dan bisa menyebabkan demam berdarah. Nah, di sini ada yang bisa membedakan dari 2 kalimat tersebut. Saya, Bu. Ya, boleh. Kalimat yang sebelah kiri itu adalah kalimat fakta, lalu kalimat yang sebelah kanan merupakan kalimat opini. Baik, beri tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Nadia mendapatkan 1 bintang. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, boleh. Kalau yang kiri itu kalimat fakta karena merujuk pada data dari kementerian, jadi ada sumber yang valid. Tapi kalau yang sebelah kanan itu opini karena diawali dengan kata katanya, berarti kan itu masih suatu pendapat dari orang. Ya, terima kasih Mbak Nasma atas jawabannya. Sangat benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbak Nasma.
Dan selanjutnya ada yang ingin berpendapat lagi? Sepertinya tidak ada ya. Nah, jadi benar sekali ya, berdasarkan dua kalimat ini, yang satu berdasarkan fakta disertai dengan sumber terpercaya. Yang nomor dua, ini sumbernya tidak terpercaya. Jadi mungkin memang terkadang informasinya benar, tapi apakah membuat orang percaya? Karena ini hanya katanya siapa, seperti itu. Nah, selanjutnya dari dua kalimat tadi, yang pertama susunan kebahasaannya itu sesuai dengan kaidah. Nah, yang satu tidak sesuai dengan kaidah karena menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya, tujuan ibu sebelum memulai pembelajaran, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang ada di teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, yang kedua, dapat membedakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang ketiga, dapat menggunakan kalimat imbuhan di dengan benar. Selanjutnya, dapat menyusun kalimat sesuai dengan kaidah kebahasaan. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Sebelum masuk ke dalam materi, ada yang ingin berpendapat. Sebenarnya laporan teks hasil observasi itu apa sih? Kemarin sudah dipelajari kan? Teks laporan hasil observasi itu apa? Pengertiannya apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Oh ya. Ternyata Mbak Najwa dulu, mohon maaf. Teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu yang berdasarkan fakta atau hasil dari pengamatan secara langsung. Ya, benar sekali ya. Jadi teks hasil observasi itu teks berdasarkan fakta secara umum, berdasarkan observasi langsung. Kalau dari pendapat Mbak Nadia? Kalau menurut saya, laporan hasil observasi atau LHO itu ialah teks yang dapat menyajikan informasi faktual berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek atau suatu peristiwa. Ya, benar semuanya ya. Mbak Najwa mendapatkan 1 bintang, Mbak Nadia 1 bintang lagi. Selanjutnya, setelah kita mengingat pengertian laporan teks hasil observasi, nah, apa sih pengertian kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi? Jadi, kaidah kebahasaan adalah aturan penggunaan bahasa yang ada dalam teks hasil observasi. Nah, kaidah kebahasaan ini digunakan untuk menjelaskan informasi secara jelas. Yang kedua, informasi yang disampaikan itu mudah dipahami. Lalu yang ketiga, informasi yang disampaikan bersifat ilmiah, seperti itu. Selanjutnya, nah, setelah kita mengetahui kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, yang pertama di dalam kaidah kebahasaan itu ada kalimat definisi. Jadi kalimat definisi itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang ingin berpendapat? Kalimat definisi itu apa? Sepertinya tidak ada yang ingin berpendapat. Jadi kalimat definisi itu adalah kalimat yang menjelaskan pengertian suatu objek secara umum. Nah, jadi definisi itu suatu pengertian dan ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan kata adalah atau merupakan. Selanjutnya, biasanya pengertiannya itu bersifat umum dan untuk menjelaskan sesuatu. Nah, contohnya di sini terdapat kalimat belalang anggrek adalah serangga yang hidup di Asia Tenggara. Selanjutnya, contoh yang kedua, belalang anggrek merupakan hewan pemakan berbagai jenis mangsa. Seperti itu. Selanjutnya, dari penggunaan kata adalah dan merupakan. Jadi dalam penggunaan perbedaan adalah dan merupakan, ini tempatnya berbeda ya anak-anak. Kalau untuk adalah itu pengertian yang sifatnya mutlak. Contohnya seperti kupu-kupu merupakan jenis serangga. Jadi kupu-kupu pasti merupakan jenis serangga. Lalu yang kedua, mohon maaf. Contohnya yang pertama adalah air adalah zat cair yang penting bagi kehidupan. Nah, di sini kenapa menggunakan adalah? Karena air pasti zat yang cair, seperti itu. Lalu yang kedua, air merupakan bagian dari kebutuhan makhluk hidup. Mengapa menggunakan merupakan?
tapi bukan adalah. Ya, karena ini tidak bersifat mutlak. Karena kebutuhan makhluk hidup itu tidak hanya air. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Sepertinya ini pada ngantuk semua. Ibu akan mengajak anak-anak untuk ice breaking sebentar. Nah, jadi ice breaking ini tidak sulit ya, tapi ibu minta tolong untuk berdiri terlebih dahulu. Ini akan menunjukkan gerakan kita. Jadi yang lebar seperti itu ya. Ibu contohi. Tahu ini enggak? Ice breaking 1 ditambah 1? Ibu contohi ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Seperti itu ya. Paham ya? 1, 2. Kalau 4 ini, kalau 8 goyang-goyang. Kalau 16 sambil goyang gitu ya. Ayo kita mulai sambil bernyanyi ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Yeay. Sudah tidak ngantuk ya semuanya? Masih ngantuk? Boleh ke kamar mandi kalau mau cuci muka. Nah, selanjutnya setelah ibu menjelaskan kalimat definisi, kita akan langsung menganalisis yang ada di dalam LKPD. Nah, yang pertama ada di nomor pertama ini. Kupu-kupu adalah jenis hewan serangga. Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Kalimat tersebut benar atau tidak? Kamu pendapatnya boleh dibaca? Kalimat kupu-kupu adalah jenis hewan serangga itu benar ya, Sesuai kaidah ya. Alasannya? karena definisi yang menggunakan adalah jalan kehidupan hewan. Ya, benar sekali ya, Mbak. Beri tepuk tangan dulu Mbak Sita. Selanjutnya, yang nomor 3 ya, ini kalimat definisi dulu. Nomor 3, singa adalah hewan yang hidup di hutan. Ada yang ingin jawab? Dapat kita ini? Mbak Eswa, silakan. Menurut kelompok kami Ya. tidak sesuai karena kalimat tersebut menggunakan adalah tapi sifatnya tidak mutlak. Ya, benar sekali ya. Terima kasih Mbak Eswa. Kamu dapat satu lagi. Selanjutnya, setelah kita mempelajari kalimat definisi, selanjutnya di dalam kaidah kebahasaan teks LHO itu ada kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi ini adalah kalimat yang menggambarkan ciri khas atau sifat khusus dari suatu objek. Contohnya, biasanya menjelaskan bentuk warna, ukuran atau keadaan yang melibatkan panca indera. Nah, contoh di sini adalah tubuhnya berwarna putih dengan corak merah muda. Jadi itu menjelaskan bahwa tubuh manusia itu tubuh sesuatu itu berwarna putih dengan corak merah muda. Nah, kita lihat pada nomor 2. Kupu-kupu memiliki sayap yang indah dan cantik. Ada yang ingin menyatakan pendapatnya? Ya, silahkan Salma. Ya, alasannya karena menunjukkan kalimat deskripsi sesuai dengan kaidah. Ya, terima kasih, benar sekali ya. Tepuk tangan. Selanjutnya, untuk yang nomor 4, singa memiliki kaki 4 dan bulu yang lebat. Kira-kira itu merupakan kalimat deskripsi yang benar atau tidak? Ya, Ada yang menjawab? Ayo, satu saja. Ya, silakan Najwa. karena menunjukkan kalimat deskripsi yang sesuai dengan kaidah. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari kalimat deskripsi di dalam kaidah kebahasaan, itu terdapat juga kata imbuhan. Nah, perbedaan kata imbuhan di dengan kata depan di itu apa sih? Nah, jika kata imbuhan di itu
biasanya diikuti dengan kata kerja, contohnya ditulis, dibaca, dibuat, dimakan. Lalu selanjutnya di sebagai kata depan itu dipisah dan menunjukkan kata tempat, contohnya di kamar, di pasar, di bumi, di bulan. Seperti itu ya, paham ya anak-anak? Paham. Nah, kita analisis lagi di dalam sini. Yang nomor pertama, aku tidur di kamar. Sesuai dengan kaidah kebahasaan atau tidak? Ya, sama. Ya. Ini individu ya, sendiri-sendiri ya. Ya, jawabannya karena alasannya dipisah karena menunjukkan kata depan yang diikuti kata tempat. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Kamu dapat 2 bintang. Selanjutnya, yang nomor 2, karya sastra itu ditulis dengan indah. Sesuai dengan kaidah? Tidak, Bu. Siapa? Tidak, penulisan ditulis itu kan sebagai individu itu harusnya juga. Ya, benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Sifra. Ibu dapat 1 bintang lagi. Selanjutnya, setelah kita mempelajari kata ilmuwan, di dalam tes LHO itu terdapat kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung itu adalah mengambil inti pendapat orang lain dengan bahasa kita sendiri. Biasanya ciri-cirinya tidak menggunakan kata kutip. Yang kedua, menggunakan bahasa sendiri. Walaupun misalkan pengertian dari seorang ahli, tapi kita parafrase menggunakan bahasa sendiri. Itu. Lalu yang ketiga, mencantumkan sumbernya. Contohnya, kita mendapatkan pendapat itu dari siapa sih? Seperti itu. Di sini contoh di sini, menurut Esik tahun 1958, kunang-kunang hidup di tempat lembab. Jadi perkataan kunang-kunang hidup di tempat lembab itu yang mengatakan adalah Esik pada tahun 1958. Kita analisis pada nomor 1. Menurut Tarigan, menulis merupakan kegiatan menciptakan karya sastra dalam bentuk tulisan. Ada yang berpendapat? Ya, silakan bersama. Apa? Sebutkan. Kutipannya yaitu kutipan langsung. Alasannya terdapat tanda petik. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Salma. Salma mendapat 3 bintang. Ayo kita berlomba-lomba mendapat bintang. Akan mendapat hadiah dari ibu. Nah, selanjutnya, kita akan memasuki kegiatan pada hari ini, yaitu untuk aktivitas yang keempat. Di sini ada aktivitas aku penulisnya, kamu editornya. Nah, di sini anak-anak semuanya dipilih dari yang berpasangan ini, satu menjadi penulis, satu menjadi editor. Ditentukan siapa, seperti itu ya. Nanti ditulis di sini nama penulisnya siapa, nomor absennya siapa. Yang menjadi editor siapa, dan nomor absennya siapa, seperti itu ya. Dikerjakan dengan baik dengan menggunakan kaidah kebahasaan. Jadi yang pertama, anak-anak menuliskan kalimat definisi. Yang kedua, kalimat yang mengandung kata depan di. Selanjutnya yang ketiga, mengandung kutipan langsung. Apakah sudah selesai? Nah, ya sudah selesai ya. Setelah anak-anak berpasangan, ada yang menulis, ada yang mengedit, lalu sudah diperbaiki juga. Sudah ya. Nah, sekarang ada satu kelompok yang berani untuk maju mempresentasikan. Nanti akan dapat bintang. Ya, semua. Silakan. Masuk ke depan.
Iya, berpasangan ya. Nanti 2 orang. Ini penulisnya siapa? Penulisnya saya. Penulisnya Salma, berarti editornya Salma ya? Salma. Nah, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini jadi kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penulisan dan editornya. Saya Salma Bidara ini dan Saya Fahuna. Dan sini si anak. Oh iya. Apa jawabannya? Oh, langsung aja ya. Iya. Terus di sini kita kaidah kebahasaannya yaitu kalimatnya meja adalah perabotan rumah. Terus penilaiannya penggunaan kata adalah kurang sesuai karena perabotan rumah tidak hanya meja. Terus yang perbaikannya yaitu meja merupakan salah satu jenis perabotan rumah. Yang kedua yaitu kalimat yang mengandung kata depan di. Kalimatnya ibu membeli gula pasir di warung. Penilaiannya sudah sesuai kaidah bahasa. Perbaikannya tidak ada. Yang terakhir kutipan tak langsung, kalimatnya kunang-kunang tidak mempunyai sayap sehingga tidak bisa terbang. Menurut Bird dan Wade 1970. Penilaiannya sesuai kaidah, perbaikannya tidak ada karena sudah sesuai. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok besok. Dari anak-anak lain, apakah ada pendapat lain? Misalkan ada yang mengomentari atau memberi tanggapan? Tidak. Oke, tidak ada ya. Berarti jawaban mereka benar semua. Beri tepuk tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah melakukan presentasi, nah ini menjadi berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum ibu mengakhiri, adakah yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan aja. Kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini itu kita juga belajar mengenai kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Ada kalimat definisi yang digunakan untuk menjelaskan pengertian objek, kemudian ada kalimat deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan ciri bagian, kemudian ada penggunaan info hanji yang merupakan awalan karena ada kata kerja, ada itu digabung, kemudian kata yang menatakan tempat itu dipisah. Kemudian untuk kaidah ini membantu untuk menyusun kalimat yang tepat sehingga nantinya untuk hasil laporan observasi itu akan menjadi jelas, utuh dan juga mudah. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ras, sangat lengkap sekali ya. Nanti yang ingin mencontoh catatannya boleh. Nah, selanjutnya setelah menyimpulkan, kita melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Jadi nanti ditulis di belakang sendiri di LKPD ini apa pengalaman baru yang anak-anak dapatkan pada pembelajaran hari ini. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, pembelajaran apa yang dipelajari pada hari ini. Selanjutnya yang ketiga, apa yang perlu ibu perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Sudah semuanya? Ya sudah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu akan memberikan reward tadi yang sudah banyak mendapatkan bintang. Boneka dapat berapa? 2 aja. Yang paling banyak kamu berapa? 1, 2, 3, 4 juta. 4. Ini Sita? 2. Mbak Nadia? 2. Mbak Naswa? 2 aja ya. Berarti yang paling banyak mendapat bintang adalah Mbak Salma. Selamat Mbak Salma. Yang mendapat 2 bintang dapat hadiah Yupi. Hadiah dari ibu ya. Semoga bermanfaat.
sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.